dari 8 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok yang pertama yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan dari kelompok pertama. Yang pertama itu, apa nilai dari filosofi pendidikan yang mendasari pengembangan kurikulum? Nah, di sini saya akan menjawab nilai dari filosofi pendidikan yang mendasari pengembangan kurikulum ada 6. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pengembangan karakter dan moral. Yang ketiga, keterampilan. Yang keempat, kesetaraan dan inklusi. Yang kelima, pembelajaran seumur hidup. Dan yang terakhir, konservasi budaya dan warisan lokal. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan kurikulum, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi pembaruan diintegrasikan dalam kurikulum? Nah, saya akan menjawab, kurikulum dapat dirancang untuk mengakomodasi pengembangan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru diintegrasikan dalam kurikulum? Nah, di sini saya akan menjawab, kurikulum dapat dirancang untuk mengakomodasikan perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dan mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendidikan mempengaruhi implementasi kurikulum yang dirancang? Nah, di sini saya akan menjawab, sumber daya dan fasilitas pendidikan dapat mempengaruhi implementasi kurikulum yang dirancang dalam berbagai cara. Yang pertama, caranya kualitas pengajaran. Yang kedua, akses terdapat teknologi. Yang ketiga, pengembangan profesional guru. Dan yang terakhir, ukuran kelas dan rasio guru atau siswa. Nah, untuk kelompok 2 yang berjudul komponen pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan juga. Yang pertanyaan pertama, apa tujuan utama dari kurikulum? Nah, tujuan utamanya adalah pengembangan pengetahuan dan keterampilan, mempersiapkan untuk karir dan kehidupan profesional, mengembangkan karakter dan nilai moral, keterampilan hidup dan kemandirian, dan pengembangan sosial dan emosional. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana rencana untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada? Nah, cara mengatasinya ialah dalam pendidikan memerlukan pendekatan yang kreatif dan kolaboratif. Pertanyaan selanjutnya, apa peran dan tanggung jawab setiap anggota tim pengembangan kurikulum? Nah, tanggung jawab setiap anggota tim ialah seperti memastikan bahwa kurikulum yang dihasilkan komprehensif, relevan, dan dapat diterapkan dengan baik. Nah, untuk kelompok 3 dengan berjudul landasan pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan juga dengan dari kelompok 3 tersebut. Pertanyaan pertama ialah, bagaimana kurikulum ini mendukung visi dan misi pendidikan lebih luas? Nah, jawabannya, untuk memastikan bahwa kurikulum mendukung visi dan misi pendidikan yang lebih luas, perlu adanya keterkaitan yang kuat antara tujuan kurikulum dengan tujuan yang lebih besar yang ingin dicapai oleh institusi pendidikan atau sistem pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dari pendidikan yang ingin dicapai oleh institusi atau sistem pendidikan? Nah, tujuannya adalah tergantung pada nilai-nilai kebutuhan dan konteks
sosial, budaya, dan ekonomi dari masing-masing institusi atau sistem pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, apa metode penilaian yang digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran? Metodenya di sini ada 5. Yang pertama, ujian tulis, proyek atau hasil tugas berbasis kinerja. Yang selanjutnya, diskusi kelompok. Selanjutnya, ujian formatif dan ujian tertulis singkat. Itu metode penilaian umum yang sering digunakan dalam metode pendidikan. Kelompok selanjutnya dengan berjudul model pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan juga. Apa langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum secara berlanjutan? Nah, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut adalah dapat memastikan bahwa kurikulum terus berkembang dan memastikan kualitasnya secara berlanjutan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat di era yang terus berubah. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama pengembangan kurikulum? Nah, tujuan utamanya ialah untuk menciptakan suatu rencana pembelajaran yang komprehensif dan efektif yang bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kerjasama untuk meningkatkan kurikulum? Nah, kerjasamanya adalah sebagai pemangku kepentingan institusi pendidikan dapat memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan pengalaman yang berada untuk merancang kurikulum yang lebih berkualitas dan relevan bagi siswa. Untuk kelompok 5 dengan berjudul langkah-langkah pengembangan kurikulum. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan juga, dan saya akan menjawabnya juga. Nah, pertanyaan pertama ialah sebutkan langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Langkah-langkahnya ialah seperti analisis kebutuhan, perumusan tujuan pendidikan, pengembangan konten dan materi pembelajaran. Nah, itu langkah-langkah dari pengembangan kurikulum. Soal selanjutnya, apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode pembelajaran? Nah, yang perlu dipertimbangkan ialah karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, ketersediaan sumber daya, kemampuan dan kesiapan guru. Guru dapat memilih metode pembelajaran yang paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta kondisi lingkungan belajar. Pertanyaan selanjutnya, mengapa revisi kurikulum perlu dilakukan secara berlanjutan? Nah, karena perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang sehingga kurikulum harus diperbarui agar tetap relevan dan sesuai dengan kemajuan terbaru. Nah, selanjutnya kelompok 6 yang berjudul prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan juga kepada kelompok 6 dan saya akan menjawabnya juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam penyusunan materi. Nah, dengan menerapkan prinsip relevansi, materi pembelajaran dapat menjadi lebih efektif, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan serta kondisi peserta didik dan lingkungan pembelajaran. Selanjutnya, jelaskan prinsip evaluasi dalam konteks pengembangan kurikulum. Nah, prinsip evaluasi dalam konteks pengembangan kurikulum mengacu pada proses pengumpulan informasi tentang kemajuan peserta didik,
efektivitas pengajaran dan kesesuaian kurikulum dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pertanyaan selanjutnya, apa peran prinsip kebebasan dalam pengembangan kurikulum? Nah, perannya ialah mengacu pada memberikan ruang yang cukup bagi guru dan siswa untuk mengeklamasi, menciptakan dan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka. Selanjutnya kelompok 7 yang berjudul pengembangan kurikulum untuk pendidikan karakter dan etika. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan juga kepada kelompok 7. Nah, mengapa pendidikan karakter penting? Nah, karena berbagai alasan yang berdampak pada perkembangan individu dan masyarakat. Nah, soal selanjutnya, bagaimana cara mengajarkan etika dan moralitas kepada siswa dalam konteks pendidikan karakter? Nah, jawabannya, mengajarkan etika dan moralitas kepada siswa dalam konteks pendidikan karakter memerlukan pendekatan dan komprehensif dan keberlanjutan. Nah, untuk soal selanjutnya, apa indikator keberhasilan dalam pendidikan karakter? Nah, indikator keberhasilan dalam pendidikan karakter memerlukan pendekatan yang holistik dan beragam, mengingat karakter mencakup berbagai aspek perilaku, nilai, dan sikap. Untuk kelompok 8 yang judulnya ialah pendekatan pengembangan kurikulum, yang dimana soalnya ialah apa saja kebutuhan pendidikan dan latihan yang harus dipenuhi oleh kurikulum baru ini. Nah, dalam pengembangan kurikulum baru ada berbagai kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut relevan, efektif, dan mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Soal selanjutnya, apa mekanisme yang akan digunakan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik dari pemangku kepentingan? Nah, yang akan digunakan adalah mengirimkan survei untuk siswa, mengadakan forum diskusi, mengadakan pertemuan rutin, melakukan wawancara kepada siswa. Soal selanjutnya, prosedur apa yang akan diterapkan untuk meninjau dan memperbarui kurikulum secara berkala? Untuk meninjau dan memperbarui kurikulum secara berkala, perlu diterapkan prosedur yang sistematis dan keberlanjutan.